Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farul Razi. Saya adalah guru IPS di MTS Negeri 1 Mempawah. Anak-anak yang berbahagia, pada hari ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran mengenai perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat, khususnya perlawanan dari daerah Maluku atau dikenal dengan Perang Saparua. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah 1. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya perlawanan rakyat Maluku. Yang kedua, untuk mengetahui siapa saja tokoh-tokoh dalam perlawanan rakyat Maluku. Yang ketiga, untuk menjelaskan akhir dari perlawanan rakyat Maluku. Dan yang terakhir, yang keempat adalah kalian dapat meneladani perjuangan para pahlawan-pahlawan di Indonesia. Sebelum Belanda menduduki Indonesia, sebelumnya sudah ada bangsa Inggris yang menduduki Indonesia di bawah kepemimpinan Thomas Stamford Raffles. Bangsa Inggris ini lebih memperhatikan kemakmuran Indonesia, tetapi pendudukan Inggris ini tidak berlangsung lama. Pada tahun 1814 lewat Konvensi London, kedudukan Inggris di Indonesia dikembalikan kepada Belanda, termasuk wilayah Maluku. Setelah Belanda berkuasa di Maluku, terjadi penindasan-penindasan yang dilakukan oleh bangsa Belanda. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan kemarahan rakyat Maluku. Di antaranya, yang pertama, guru akan dikurangi untuk melakukan penghematan. Yang kedua, rakyat dipaksa untuk bekerja tanpa dibayar. Yang ketiga, rakyat diharuskan untuk membuat garam untuk kepentingan Belanda, tetapi tanpa diupah. Kemudian yang keempat, tindakan bangsa Belanda yang sewenang-wenang dan menindas rakyat Maluku atau rakyat Saparua. Kemudian yang kelima, adanya isu bahwa rakyat Maluku akan dijadikan tentara oleh Belanda yang akan ditugaskan untuk berperang di luar wilayah mereka. Nah, anak-anak, berawal dari masalah tersebut, maka rakyat Maluku atau rakyat Saparua kemudian bangkit untuk melawan. Dipimpin oleh seorang tokoh yang pemberani bernama Thomas Matulesi, atau yang lebih kita kenal sebagai Kapitan Patimura. Beliau dalam perlawanannya ini dibantu oleh rekan-rekannya, diantaranya Anthony Ribok, Said Parinta, Philip Latumahiru, Thomas Patimuel Lupaka, dan seorang pejuang wanita yang bernama Christina Marta Tiahahu. Mereka dan seluruh rakyat Maluku atau Saparua mengobarkan semangat rakyat untuk bangkit melawan pemerintah kolonial Belanda. Selanjutnya, diadakan pertemuan rahasia untuk mendiskusikan strategi perlawanan. Jadi, para tokoh tersebut melakukan strategi untuk bagaimana upaya mereka melawan pemerintah kolonial Belanda. Setelah pertemuan itu diputuskan bahwa Patimura langsung bergerak esok harinya pada tanggal 15 Mei 1817. Mereka berhasil membakar perahu-perahu Belanda di pelabuhan Porto. Mereka kemudian mengepung benteng Dorstad dan berhasil mendudukinya, bahkan membunuh kepala residen Belanda yang bernama Van den Berg. Keberhasilan perjuangan ini kemudian menginspirasi perlawanan-perlawanan di pulau lain, yaitu di Hitu, Nusa Laut, dan Haruku. Dalam upaya Belanda mendapatkan kembali atau merebut kembali benteng Dorstad, mereka kemudian mendatangkan pasukan dari Ambon yang dipimpin oleh Mayor Bijes. Namun, pendaratannya kembali digagalkan oleh rakyat Maluku dan bahkan Mayor Bijes ini pun tewas atau terbunuh.
Pada bulan Agustus 1817, akhirnya Belanda dapat merebut kembali benteng Dorstad. Belanda juga mengumumkan akan memberikan hadiah yang sangat banyak, yakni 1000 gulden bagi siapapun yang dapat menangkap Kapitan Pattimura, dan juga menawarkan hadiah 500 gulden bagi siapa yang dapat menangkap para pemimpin perlawanan rakyat Maluku. Pada bulan November 1817, Belanda mengerahkan pasukannya secara besar-besaran untuk melakukan penyergapan pada malam hari, dan pada hari itu Pattimura beserta kawan-kawannya dapat ditangkap oleh Belanda. Dan akhirnya anak-anak, Pattimura dijatuhi hukuman gantung oleh Belanda serta kawan-kawannya, dan Christina Martha Tiahahu kemudian dibuang ke Laut Jawa. Selama dalam perjalanan Christina Martha Tiahahu menuju Pulau Jawa, beliau tutup mulut dan juga mogok makan, sehingga menyebabkan beliau sakit dan akhirnya meninggal dunia. Jenazahnya dibuang di antara Pulau Buru dan Pulau Tiga. Nah, anak-anak, demikianlah cerita bagaimana kehebatan perjuangan para pahlawan kemerdekaan Indonesia. Mereka dengan gigih berjuang, mengobarkan semangat rakyat untuk bangkit melawan penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Barat. Semoga kalian dapat meneladani perjuangan mereka, dan tugas kalian sebagai generasi penerus bangsa adalah mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif supaya bangsa kita menjadi bangsa yang hebat. Terima kasih.